Salam Bu Darti, monggo Bu Darti. Nggih. Monggo Bu. Nggih, Monggo Pak. nggih. Nggih. Memanggil saya, Pak. Nggih, makasih Bu Darti nggih. Mohon maaf ini repot Bu Darti. Ya, sama-sama. Gini Bu In, kemarin kita tuh sudah diskusi tentang apa tuh salah satu metode belajar yang Bu In mau laksanakan. Oh iya, iya. Itu, jadi lupa saya tuh. Itu Oh namanya itu, apa ya? oh itu apa yang sudah saya laksanakan itu History of Adventure. Oh iya. Petualangannya siswa. History of Adventure. Adventure. Iya, berpetualangan. Itu kayak apa sih Bu Darti ya? Mungkin bisa saya sepintas dijelaskan prosesnya kayak apa? Oh gini Pak, History of Adventure itu kan karena saya guru sejarah, jadi saya ya juga berbau-bau sejarah metodenya. Sehingga apa ini saya juga sebagai pembina pramuka, maka itu saya integrasikan Pak, antara sejarah dengan pramuka. Karena pada prinsipnya itu adalah jelajah itu kan di pramukaan. Iya, iya. Jadi kalau anak-anak jelajah itu kok saya berpikir kok asik banget keanekaan ini diintegrasikan dalam pembelajaran. Oke. Sehingga saya menerapkan itu dan saya ganti Pak. Yang dulu posnya kan harus jauh-jauh Pak itu Pak. Iya. Nah, saya manfaatkan lingkungan sekolah. Itu inspirasi dari Pembina banyak pramuka. pembina. Iya. Ya. Sebentar, ini Bu In. Terus ini prosesnya itu di kelas, saya kan punya bayangan. Iya. Itu nanti kayak apa gitu dari ketika Bu Darti melaksanakan itu, ini mungkin teman-teman yang lain besok ini bisa kita sharingkan atau kita apa itu tularkan dengan yang lain. Kalau ini menarik mungkin bisa kita gimana prosesnya itu. Oh di kelas itu piye, nek jalan kene piye jajan? Oke Pak. Yang saya alami ya Pak, kalau ketika saya menerapkan itu, saya itu selain menerapkan History of Adventure, saya juga menginkludkan teknologi IT Pak. Kan ada barcode itu Pak, QR code kan gitu ya, gitu. quick respon itu kan. Gitu. Jadi nanti anak-anak bukan hanya sekedar jalan-jalan Pak, tetapi di pos-pos itu mereka melakukan scanning barcode. Ya, scanning barcode di pos 1 itu materinya apa? Oh, ada materinya di barcode itu ya? Ya, di pos 2, pos 3 dan nanti kembali ke kelas. Nah, sebelum mereka melakukan adventure-nya Pak, petualangannya, itu anak-anak saya kasih petunjuk. Nanti ketika nanti kembali ke kelas ada penugasan, nanti anak-anak saya beri gambaran ini kalian punya bakat apa, mamanya pengen gambar, oh silahkan, pengen membuat storytelling silahkan, membuat video silahkan. Jadi itu saya sesuaikan pembelajarannya berdasarkan minatnya anak-anak. Dan juga itu kan sudah berdifferensiasi. Itu kalau sangat menarik menurut saya. Terus kemudian gimana? Dari termasuk itu kan butuh apa ya istilahnya itu pembagian anak-anak barangkali atau seperti apa? Itu prosesnya apa ya? Persiapan anak-anak. Gimana modelnya? Gini Pak, sebelum ini diimplementasikan di kelas, anak-anak itu pertemuan sebelumnya itu sudah saya sampaikan Pak. Jadi pembelajarannya hari ini itu tentang proses masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Jadi anak-anak harus belajar dulu di paket, kan anak-anak sudah punya paket. Kemudian ketika hari H itu anak-anak membagi kelompok sesuai minatnya. Minat sesuai dengan keinginan. Iya, tadi pengen storytelling, pengen peta konsep, pengen video dan diferensianya sudah masuk di sana ya. Sudah. Kemudian juga untuk pembagian kelompok atau minatnya itu juga anak-anak sendiri Pak. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Dan itu saya hanya memberikan petunjuk, nanti anggotanya 4 anak. Jadi satu anak itu nanti sebagai tim. Ini di kepramukaannya sudah masuk Pak. Satu sebagai pinsa, kemudian sebagai merekam
pendokumentasian ketika Bagian tugasnya pas, ya. ya. Oke. Jadi tidak ada anak yang nganggur itu tidak ada, Pak. Jadi Seberapa pun kemampuan anak berarti. Iya. Terakomodir di sini. Iya, Oke, semuanya. siap. Iya. Mohon maaf kalau saya matematika kayak rasanya nanti saya baru banyak belajar nanti. Yang kedua begini Bun tadi. Mohon izin. Tentu ini setelah dilaksanakan ini luar biasa mungkin. Karena ada anak yang pintar, Iya. bisa main di situ, anak Iya. yang mungkin biasanya tidur bisa langsung ikut main di situ. Betul. Setelah ini kita laksanakan Bunda Timah itu kira-kira itu kesan anak-anak ada refleksi mungkin ini bagaimana anak-anak bagaimana kebahagiaan atau sedihnya anak seperti apa? Saya melihatnya antusias banget. Itu. Karena ada beberapa anak, satu contoh gitu, ada yang namanya sebagai kemarin saya dulu juga, ada yang sering nggak masuk, ada yang tidur. Ini ada saya dilalahnya Pak, satu kelompoknya itu ada satu anak yang pinter, sehingga dia bisa mengakomodir anggotanya. Kemarin saya berikan apresiasi yang luar biasa, bisa menggerakkan teman-temannya yang 4 Mbak. Yang cewek itu sebagai motor penggeraknya, kemudian yang 3 anggota yang lainnya itu bisa tergerak dengan apa yang disampaikan oleh ketua PINSA kalau di Pramuka seperti itu. Itu luar biasa Pak, tidak ada yang mengantuk, tidak ada istilahnya delosor ataupun tidur atau bercanda itu tidak ada Pak. Jadi masing-masing itu punya tugasnya. Iya betul. Menurut saya untuk indahkan. Tentu kalau ini sebuah proses pembelajaran yang mungkin cukup menyenangkan pakai barcode dengan anak terlibat secara langsung, ini mesti nanti sudah menyiapkan asesmen tertentu atau tersendiri. Ya, Ini pasti Pak. kayak apa modelnya nanti asesmennya? Gini Pak, untuk asesmen itu kan anak-anak, kalau asesmen awal itu saya ambil dari materi sebelumnya Pak. Asesmen sebelumnya itu kan sudah menjadi tolok ukurnya. Kemudian kalau yang formatif itu kan biasa saat berlangsung, asesmen saat berlangsung. Itu saya menilai anak-anak itu dari minatnya. Dari minatnya, bukan kalau dulu kan itu kognitif itu kan Pak. Sekarang itu saya di formatif itu saya memberikan penilaian di minatnya anak-anak. Bagaimana dia kerjasamanya, bagaimana dia mandirinya, berpikir kritisnya, ke self masing-masing anak. Ya, karena ada tugasnya individu masing-masing. Jadi guru juga harus bisa menilai secara kelompok dan juga secara individu. Nah, kalau semakin kan nanti Pak di akhir pembelajaran. Saya agak belum bisa menangkap syarat ini. Kalau metode ini kita terapkan, history of adventure kita terapkan, Ripon Windat itu menerapkan apakah bisa ada penguatan nilai-nilai karakter Prima Pancasilanya di sana untuk ini. Ini kalau saya melihat kok luar biasa. Mungkin dari yang melihat langsung mungkin bisa Windat disampaikan ke saya. Jadi di mana kira-kira penguatan karakter anak ketika melaksanakan pembelajaran sejarah dengan model metode story of adventure ini baru buat kita. Berbeda Ya. Penguatan karakternya saja. Kalau saya melihat yang tadi Pak saya sampaikan tadi, jadi satu anggota yang satu itu istilahnya dia sangat pintar, jadi tidak pintar semuanya tidak Pak, kan sesuai dengan minatnya anak-anak. Kemudian nilai kritisnya ada Pak, kan banyak bertanya, harus bisa mandiri untuk nanti ketika presentasi harus bisa, dan nanti juga selain berpikir kritis, mandiri dan juga ini kerja kelompok. Makanya di sini ada nilai-nilai gotong royongnya. Nah, setelah itu nanti kan anak-anak presentasi ke depan. Seperti itu. Kayaknya agak lengkap nih. Artinya tuh karena masuk, harus masuk ya. Oke. Terus dari pelaksanaan ini menjadi tentu metode ini ya tidak sempurna. Kalau ini masih proses perbaikan pembelajaran, saya mungkin nanti ini bisa ditulis dengan bagus, dibukukan itu nanti biar teman-teman yang lain mungkin bisa membaca, bisa memperbaiki. Nah, di saat pembelajaran metode ini kita terapkan di kelas kelas 10B itu ya. Saya kemana lihat sambil jalan itu kira-kira apa pendaki yang belum bisa tersampaikan istilahnya itu dari perencanaan metode itu di
kelas itu yang Oh, sulit iya. kira-kira? Pasti kan punya tujuan pembelajaran ya Pak. Betul. Pengennya sih semuanya bisa presentasi ke depan, pengennya. Tetapi ternyata setelah diimplementasikan 90 menit itu tidak bisa mengakomodasi kelompok anak-anak. Nah itu paling tidak ada yang bisa presentasi 2 atau 3 atau 4 itu bisa presentasi ke depan. Seperti yang video mereka ya punya minat yang buat video kan tidak mungkin ya. Itu kan tidak bisa dikumpulkan hari itu juga. Jadi bisa besok atau 2 hari atau sehari, nah, itu bisa baru. Jadi ya nggak bisa Pak kalau semuanya, karena kan pagu kita kan juga agak berlebih. Terus kira-kira apa dari pelaksanaan metode History of Aperture ini yang diberikan ke Pak Bu Inke sekolah, sehingga saya kepala sekolah ini punya sebuah masukan, mungkin ada sebuah solusi yang kira-kira nanti ada mungkin waktu misalkan atau fasilitas kita apa kira-kira nanti yang mungkin perlu kita benahi di sekolah. Sarana ya Pak? Iya, yang waktu proses pembelajaran. Oh, yang di proses pembelajaran itu ya mungkin waktunya. Waktu kan bisa nanti bisa ditoleransi ya Pak ya. Cuma di sini yang agak ini apa ya? Mungkin itu LCD Pak. LCD-nya. Iya, mungkin kan berbagi dengan yang lainnya ya. Iya, itu mungkin yang kelemahan kita di LCD. Oke. Mungkin kan untuk sekolah kan bisa lebih bagus lagi. Ini mungkin setelah saya mendengarkan dari Bu Indarti, ini ada beberapa masukan di metode pembelajaran yang buat ini luar biasa menurut saya. Ini cukup menarik. Barangkali saya nggak tahu nanti apakah guru-guru matematika ini bisa menerapkan guru fisika, tapi kalau bisa lebih bagus. Artinya ini mereka bisa juga mengambil ini untuk membangkitkan anak lebih senang dan apa ya itu diferensiasi mereka itu betul-betul muncul di sini, sehingga mudah-mudahan teman-teman itu bisa semoga saja Pak. Dengan berpraktek baik kan kita juga untuk teman-teman yang lain. Oke Bu Indra, ini saya tunggu nanti. Kalau bisa ini insya Allah kita fasilitasi Bu Indra, untuk difasilitasi teman-teman di Kombel kita untuk praktek baik bersama-sama. Nanti saya siapkan bersama tim IT kita di Semarang. Saya siap untuk memberikan praktek dengan metode pembelajaran. Sementara mungkin itu berarti terima kasih. Jadi masukan dari saya barangkali nanti persiapannya mungkin karena jamnya mungkin kurang, persiapan lebih detail. Anak-anak mungkin materi sudah disajikan sebelum mereka pulang, jadi nanti perlu masukan. Oke, terima kasih. Berarti selamat. Terima kasih Pak Gio atas pendampingannya. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih.